Kota Probolinggo memiliki sosok chef muda yang kuat dengan menu Meksiko. Dia adalah Windy Aulia Palupi. Gadis 20 tahun ini merupakan pemilik Aulia's Burrito and Taco Mexican Cuisine. Di balik bisnisnya yang berkembang, Windy memiliki banyak pengalaman berharga dibanding anak muda seusianya. Windy Aulia Palupi lahir di kota Surabaya pada 6 September 2001. Sekolah menengah pertama merupakan tempat terakhir ia mengenyam pendidikan formal. Namun siapa sangka Windy kini sudah memiliki bisnis sendiri di usia belia. Di rumah yang terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 103, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, menjadi tempat Windy melakukan proses produksi sekaligus melayani pembelian secara online. Sesuai dengan nama bisnisnya, Windy menjual berbagai macam masakan Meksiko. Di antaranya ialah burrito, taco, dan jibarito. Tak hanya itu, masing-masing makanan juga memiliki beberapa varian, jadi tak perlu khawatir merasa bosan dengan menunya. Saat ditemui pada Kamis 11 November 2021, Windy bercerita bahwa mulanya ia tidak langsung berbisnis masakan Meksiko. Ia belajar berdagang sejak 2009 saat masih kelas 2 SD. Bersama dengan sang ayah, Wisnu, Windy berjualan masakan Italia hingga 2010. Mereka menjual masakan Italia seperti bruschetta, spaghetti, dan pizza. Pada tahun 2011, Windy vakum. Tetapi pada tahun 2012, Windy kembali dengan wajah baru. Ia membuka toko roti di Sidoarjo. Saat Windy kelas 5 akhir, bersama keluarganya, ia mulai buka toko roti di Sidoarjo. Namun, Windy hanya bisa menjalankannya selama 1 tahun. Sedangkan di tahun berikutnya, toko roti tersebut dipegang oleh sang ayah. Pada tahun 2015, Windy memantapkan diri menjual masakan Meksiko. Alasannya, masakan ini tidak dijumpai di Probolinggo dan sekitarnya. Alhasil, Windy memiliki tempat makan satu-satunya menu Meksiko di kota Probolinggo. Dengan begitu, pelanggan berdatangan bahkan dari luar kota Probolinggo. Sejak kelas 2 SD mulai berbisnis ya. Sejak kelas 2 SD. Karena kalau masih anak-anak tidak terlalu banyak pikiran dan intervensi dari orang ya. Jadi pikiran mungkin masih kosong. Orang tua tuh gampang mengatur. Jadi tidak masuk intervensi dari orang lain, pengaruh orang lain kayak tidak selalu kayak kamu melakukan apa yang kamu sukai, apa yang penting dari sekarang hingga selesai mati pun. Mati tapi keturunannya itu dapat tetap bermanfaat dan resikonya kecil ya, seperti dari nilai tidak banyak dosa. Bermanfaat kan berdagang, jadi di situ bukan produksi dulu, promosi dulu, menjual dulu, baru kelas 5 baru produksi. Dulu di kelas jualnya pizza mini, roti ya, langsung bawa ke sekolah jual ke teman-teman. Dulu waktu kelas 1 sampai kelas 3 itu di SDN Sukabumi 8. Kelas 4 pindah ke Surabaya. Kelas 4 itu sempat vakum, kelas 5 baru itu lagi mulai produksi. Kelas 5 akhir itu mulai bangun toko roti ya di Sidoarjo, Kepuh Permai. Itu 2 tahun. Cuman saya 1 tahun, bapak saya meneruskan 1 tahun lagi. Saya kan pindah kan kelas 6 lulus, terus kemudian ke Probolinggo SMP. Awalnya sebenarnya bapak saya dulu bikin kafe di sini, tapi dulu masakan Italia, bukan Meksiko. Jadi bapak saya mulai merancang beberapa menu, resep, tapi saya masih terlalu kecil, saya tidak mengerti gitu. Kemudian setelah mulai besar, baru diajari produksi itu. Jadi bapak saya dulu. Lalu kenapa kok punya ide untuk berjualan masakan Mexican ini? Karena saya mau itu tadi yang jual paling berbeda
Kemudian kira-kira apa yang belum dirasakan orang, itu yang kita bikin. Jadi pingin jadi yang satu-satunya. Walaupun bukan cuma di Probolinggo, tapi sudah sampai meluas ke luar kota ya pasarnya ya. Jadi orang luar kota datang ke sini itu belinya burrito. Walaupun belum bisa kirim, tapi orangnya yang datang. Windy mengaku motivasi awal membuka bisnis ini karena saran dari ayahnya. Memasak juga menjadi hobi perempuan berkerudung coklat ini lagi-lagi karena penuturan sang ayah. Kamu belum dewasa, tetapi kamu harus berpikir seperti seorang yang pro. Meskipun capek, tapi itu nanti ada hasilnya, kata Windy meniru perkataan ayahnya. Motivasi awal yaitu awalnya karena advice bapak sebenarnya. Saya tidak tahu lah, tapi semua advice bapak berusaha memberi pengertian. Jadi belum waktunya dewasa, tapi kamu harus berpikir, ya apa kamu usia SD ini, tapi kamu sudah harus setingkat orang yang sudah expert. Oh tidak mau tahu, pokoknya kamu harus bisa. Ya apa pokoknya harus bisa. Kamu tidak ada ruginya kok, walaupun kamu lelah, walaupun kamu stres, tapi kamu pasti senang di masa depan. Jadi melatih mental, melatih fisik itu juga membiasakan. Advice bapak, kemudian itu lama-lama jadi hobi. Advice pengertian bapak dulu baru hobi. Windy memulai karir usaha makanan Meksikonya ini dari banner. Maksudnya, Windy dan keluarga kecilnya membuat banner sebagai motivasi awal. Awalnya iseng membuat banner dulu, siapa tahu nanti terrealisasi. Akhirnya ia mulai membuat alat-alat masaknya sendiri dengan alasan alat jadi terlalu mahal untuk dibeli. Maka, Windy juga membuat sendiri dari awal bahan-bahan yang digunakan dalam usahanya, seperti keju, roti, hingga sausnya. Dengan usahanya ini, Windy pernah mendapatkan juara 1 di perlombaan pemuda pelopor kota Probolinggo dengan kategori teknologi tepat guna pada tahun 2019. Juri menilai dari sisi teknologinya yang bisa membuat dari awal hanya dengan bahan seadanya. Awal berjualan, Windy hanya menjual di lingkungan sekolah SMP-nya. Setelah menerima saran dan kritik dari para konsumen, kini usahanya bisa semakin berkembang. Windy mulai berani untuk menjual makanannya melalui promosi di Facebook. Karena pesanan semakin banyak, akhirnya Windy memutuskan untuk berhenti dari sekolah sejak awal SMA. Bikin bannernya dulu, tapi menunya nggak ada, barangnya nggak ada. Nggak tahu ya. Iya, bannernya duluan. Ya nanti barangkali suatu hari tercapai gitu. Ya udah, belum dipajang, cuman di sini dikem lama gitu. Kemudian nyoba bikin burrito, dimakan sendiri, cocok. Kemudian bawa ke sekolah. Nggak berani harga. Sekarang kan harganya sempat naik 19.000 ya, paling murah ya. Dulu tuh pernah jual 10.000. Tapi mungkin sebelum berapa rame ya, karena bumbunya tidak sebanyak sekarang. Kemudian terima saran kritikan, lama-lama meningkat kan. Rasanya pengen kayak gini, rasanya pengen kayak gini, gitu-gitu kan. Meningkat. SMP, pasar masih temen SMP dulu. Kemudian promosi ke Facebook itu kan. Lama-lama orang lain juga pesen. Iya, masih homemade yang nggak ada gerai, belum pernah bikin gerai masih. Jadi kayak gini masih. Jadi masih take away, masih terima order gitu ya. Cuman masih jarang kan, masih sekolah, tidak bisa fokus. Akhirnya lama-lama sampai itu masih diselingi sama jual roti ya, masih terima pesanan kue tart, terima pesanan roti, masih ada. Terus lama-lama kan semakin improve. Akhirnya kelas 1 SMA akhir itu sudah terlalu banyak pesanan, sudah terlalu repot, tidak fokus belajar, nilainya turun, nilai sekolah turun. Akhirnya keluar, fokus sama ini gitu. Ya itu tidak ngambil rapot sekolah, cuman mengembalikan buku paket, sudah itu. Jadi tiba-tiba keluar langsung hari itu juga, kayak aku tidak sekolah. Ya terserah, cuman gitu aja, tidak ada perdebatan gitu. Oke, gitu aja. Itu sudah. Kemudian 2 hari kemudian
Kalau iya itu guru-guru datang akhirnya masih kalau kamu kembali ke sekolah tanggal ini ya Pak. Sudah enggak kembali ya sudah itu aja. Sudah selesai itu aja. Akhirnya sampai sekarang. Juga kan waktu itu saya kan buat keju juga sendiri ya. Yaitu alasan kenapa sering bolos karena keju itu kan sapinya kan perahnya kan pagi. Jadi harus langsung diolah pagi juga. Jelasnya enggak sekolah. Jadi langsung percobaan keju itu kan keju kan fermentasi ya, sekitar harus nunggu 3 bulan dulu, 4 bulan dulu, 2 bulan dulu. Jadi kan percobaan bertahun-tahun kan Indonesia kan lembabnya kan beda sama luar negeri, susunya juga beda, panasnya juga beda. Akhirnya bakteri ini berkembangnya tuh tidak selambatnya di luar negeri. Jadi tiba-tiba 1 hari sudah ada perubahan warna, sudah ada berminyak atau apa gitu ya. Jadi mencocokkan dengan yang luar negeri itu lama. Itu kan mikroorganisme ya, jadi kan beresiko. Karena kan bakteri, takutnya ada kontaminasi bakteri lain kan enggak bagus dikonsumsi. Akhirnya tuh buat keju sendiri, sausnya sendiri. Jadi usahakan semuanya bikin sendiri. Jadi enggak saus beli, daging orang beli, tortillanya beli, packagingnya beli, enggak. Bikin sendiri semuanya. Mulai kayak packaging kayak gini, ngelipet sendiri, sablon sendiri, bikin alat sablonnya sendiri. Oh iya. Iya ini mejanya kelas sendiri, alat sablonnya bikin sendiri. Jadi semua sendiri. Jadi nggak mungkin saya kayak fokus sekolah nggak bisa, karena kan planning kayak gitu kan lama. Akhirnya kamu harus bikin alat sendiri, smoker pengasapnya bikin sendiri, juga plate-nya yang buat tortilla itu bikin sendiri. Jadi kalau beli mungkin mahal, tapi kita gimana bikin semua alatnya sendiri. Ya walaupun bikin alat-alat kayak gitu, udah jadi rugi ya itu. Saya juara 1 teknologi tepat guna. Padahal waktu itu mengajukannya itu apa ya, kategori wirausaha. Tapi juara 1 teknologi tepat guna. Karena kan kita bikin alatnya sendiri ya, semua serba sendiri. Skala pilot dan skala rumahan apa. Jadi kalau beli alat itu mahal, jadi kita harus bikin sendiri untuk menyesuaikan kan. Akhirnya warna ini dimasukkan ini aja, teknologi tepat guna itu juara 1 pada tahun 2019 kayaknya itu. Meskipun begitu, Windy masih bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari usaha makanan juga dari ayahnya. Windy beberapa kali rapat dengan orang yang sudah jauh lebih tua di umurnya yang masih belasan tahun. Dengan berbagai pengalaman itu, Windy mengaku bahwa untuk skill, ia bisa menyalip orang-orang yang lebih tua darinya. Dalam bisnis ini, selain mendapat uang, Windy mendapat ekspertensi dalam berbagai bidang, sehingga kini juga menjadi seorang konsultan muda. Windy menambahkan, skill, mental, juga bisa terhindar dari kebiasaan remaja yang tidak berguna. Windy juga mengatakan bahwa berdagang itu hampir setiap hari berkesan, karena dengan berdagang, ia bisa mengatur apapun yang dia mau. Ia bisa memegang penuh kendali atas usahanya tanpa perintah dari atasan. Ia juga bisa merubah usahanya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Manfaatnya banyak selain uang ya. Uang terus gitu ekspertensi. Jadi belum waktu teman-teman saya masih nongkrong, masih main, masih belajar, iya masih pacar-pacaran. Tapi saya enggak. Saya masih umur belasan, tapi rapatnya sudah sama orang yang tua-tua. Iya, jadi saya kan konsultan juga waktu itu ngurusi orang. Jadi skillnya itu bisa membalap beberapa tahun. Iya, lebih di atasnya. Jadi kalau kesini orang biasanya konsultasi. Jadi skill, mental juga terhindar dari kegiatan tidak berguna. Iya, jadi kayak masalah remaja biasanya apa ya? Terhindar dari banyak masalah remaja-remaja gitu. Jadi kan sibuk dengan hal yang baik kan. Jadi mempersiapkan dari jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun. Selain apa ya? Dari semua kegagalan, enggak mungkin enggak gagal. Pasti gagal. Enggak peduli gagal. Karena dari gagal kan belajar mestinya ya.
selain itu relasi, pengalaman, skill, kekuatan mental, ya kan. Jadi kalau ada orang bilang kamu seharusnya gini, kamu salah, gini-gini, siapa yang bilang? Guru saya sendiri. Kamu kalau kamu enggak lulus, kamu enggak punya ijazah, kamu kerja apa? Padahal posisi saya sudah kerja. Tapi orang pasti menghina. Anak enggak sekolah, ya di rumah terus. Pasti yang dihilokno itu bapak saya, dihina. Bapaknya enggak punya biaya. Bapaknya tuh apa ya, kayak maksa anaknya kerja. Dulu saya dibilang gitu. Bapaknya maksa anaknya kerja padahal dia masih kecil sekali saya sekuru. Jadi orang bilang kalau bapak saya gini, nanti orang bilangnya, ya anaknya kongkon kerja. Tapi pada saat saya ngikuti lomba masak juara 1 juga, kemudian rapat, kursus, itu orang terbukti anak ini bukan dipekerjakan. Bapak ini menyerahkan ke anaknya, karena selain itu bapak bilang, kamu orang tua tinggal 1, jadi kalau bapak meninggal, kamu nggak usah bergantung kayak tolong pekerjakan saya, tolong kerjaan saya, kasar kayak gitu. Kamu bangunnya sendiri, kamu sendirian, kamu atur perizinan sendiri, kamu tak ajari hukumnya kayak apa. Iya. Jadi kalau orang mau nipu, nggak bisa. Karena saya pernah ikut ke peradilan untuk masalah apa-apa, saya tahu pasal-pasalnya. Biasanya juga kerjasama, ada juga orang yang mau nipu, tapi mesti gagal. Iya, jadi orang kan cenderung mau eksploitasi kan, mau eksploitasi usaha orang yang sekiranya rame, saya mau nimbrung, saya mau investasi, tapi perjanjiannya itu dia tidak tertulis. Dia manfaatkan perjanjian tidak tertulis dengan iming-iming kamu akan untung besar karena dengan modal saya. Karena yang tidak tertulis, saya juga tahu. Jadi dia mau mengubah perjanjian, saya akhirnya bilang, saya tidak mau pak. Iya, saya tidak mau. Iya, tidak tertulis kan, ya sudah putus gitu aja. Jadi sebelum terjarah semuanya, bapak saya bilang, masuk ini, karena tidak tertulis hukumnya seharusnya seperti ini. Gitu akhirnya. Banyak pengalaman, ya. Kekuatan mental, kekuatan fisik juga terbangun. Kalau berdagang itu hampir setiap hari itu berkesan. Karena berdagang itu kita bisa atur semua yang kita mau. Kita tidak di bawah aturan atasan, karena semua dipegang kendali kita. Setiap hari berkesan karena kita bebas menentukan perubahan apa yang kita mau. Windy mengaku prestasi tertingginya adalah penghargaan dari pelanggan. Dengan pelanggan mengatakan sudah berlangganan sejak lama, dirasa sudah menjadi penghargaan tertinggi untuk Windy. Sebab hal itu menandakan bahwa ia bisa menciptakan menu yang kualitasnya konsisten, sehingga dijadikan langganan. Prestasi tinggi yang diberikan orang lain atau penghargaan yang diberikan orang lain kepada kita. Kalau dari itu penghargaan dari pelanggan-pelanggan semua ya. Ketika pelanggan itu sudah berlangganan bertahun-tahun, dia bilangnya saya pelanggan mulai tahun ini dan saya tetap berlangganan sampai sekarang. Itu menurut saya apresiasi tertinggi, karena kan berhasil mengkonsistenkan rasa, juga mempertahankan itu penjualan juga usaha ini. Iya kan biasanya kalau usaha itu menyerah setahun berapa sih? Ya laku, capek, iya kan, orang nggak suka. Tapi kalau apresiasi dari pelanggan kayak saya pelanggan mulai tahun ini dan saya berlangganan sampai sekarang, itu apresiasi, penghargaan tertinggi itu. Karena kan kalau orang beli terus, berarti itu kan fix produk kita bagus. Itu apresiasi tertinggi menurut saya. Apresiasi lagi dari bapak saya, karena mempercayakan masa depan kepada anaknya, bukan orang lain. Sebagai perempuan muda yang sudah berbisnis, Windy mempunyai pesan untuk para perempuan. Yang pertama, bila seorang muslim, yang terpenting ialah tetap mengikuti syariat. Yang kedua, tetap pada kodrat sebagai wanita, tetapi bisa berguna untuk orang di sekitarnya. Nomor 1, tetap mengacu pada syariat Islam. Kalau Islam ya, tetap sesuai kodrat perempuan. bukan berarti kayak harus di atas laki-laki, bukan gitu sih. Melakukan sesuatu
sekiranya itu tidak harus menjual harga diri, menjual skillnya yang bermanfaat sekiranya untuk orang banyak dari hasil karyanya, bukan hasil dari menjual harga dirinya untuk mendapatkan penghasilan. Menurut saya gitu sih, sesuai syariah Islam tetap, karena semua orang bakal mati, bakal meninggal, karena yang dinilai itu kan perbuatannya ya. Jadi sekiranya tidak melanggar dari syariat agamanya, tapi tetap berguna untuk orang sekitarnya, perempuan. Tetaplah berkarya. Windy Shiken. Laporan Ayu, Tata, Salsa, dan Brian, Tada Today TV.